Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan, atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih berkesempatan, masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Muhajirin. Semoga seluruh aktivitas ibadah yang kita jalankan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, Rasul dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Saya ditugaskan untuk menyampaikan kultum terkait dengan akhlak dan tasawuf. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam Tajul Arush. Ada 4 kalimat yang saya catat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah berkata, "Idza thaqulat 'alaika ta'atu wal ibadah wa lam tajid laha halawatan fi qalbika wa takhaffa 'alaikal ma'siyata wa tajid laha halawatan fa'lam annaka lam tusaddiq fi taubatika." Yang pertama, kalimat yang pertama, idza thaqulat 'alaika ta'atu wal ibadah. Artinya, jika kamu merasa berat dalam ketaatan dan ibadah. Jika kita merasa berat dalam ketaatan dan ibadah. Hadirin rahimakumullah, memang kita kalau jujur dalam diri kita itu sering terjadi fluktuasi, sering terjadi naik turun. Terkadang kita merasa ringan sekali ibadah. Terkadang kita merasa gesit sekali ketika Allah manggil untuk sholat berjamaah. Tetapi pada kesempatan yang lain dengan berbagai macam alasan, kemudian kita merasa berat. Ini yang saya rasakan. Gak tahu kalau bapak-bapak yang hadir di sini sama atau beda? Ya, enggak beda kan.
Jadi kita, apalagi kalau kita kemudian dalam kehidupan duniawi kita diberi alasan dengan melaksanakan tugas, nah, kan gitu. Kagok, sebentar lagi, atau yang lainnya. Bahkan hal-hal yang bersifat yang remeh-temeh pun kadang-kadang itu bisa menjadi penghalang kita untuk secara gesit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, jika kita merasa berat dalam ketaatan dan ibadah. Kemudian yang kedua, walam tajid laha halawatan fi qalbika. Dan hatimu tidak merasakan manisnya ketaatan dalam ibadah. Dan hatimu tidak merasakan manisnya dalam ketaatan dan dalam ibadah. Kita tidak merasakan apa-apa ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita tidak merasakan sesuatu yang menyejukkan hati ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Apapun. Yang sifatnya hablum minallah ataupun yang sifatnya hablum minannas. Salat misalnya. Tiap hari kan kita salat. Bahkan dari kita mulai akil balik ya. Dari usia mungkin belasan tahun sampai saat ini puluhan tahun, 70 bahkan mungkin 80 tahun. Kita kadang ya salat, udah salat belum? Udah aja berhenti di situ. Kita tidak merasakan halawah, kita tidak merasakan manisnya, kelezatan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ketika kita sedekah misalnya, alhamdulillah saya sedekah, udah aja. Ketika kita melakukan kebaikan yang lain, udah aja berhenti di situ saja. Tidak ada yang mengalir dalam diri kita. Hati kita biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak ada pengaruh. Ketika kita melakukan tadarus Al-Quran, kita melaksanakan sholat berjamaah, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka itu seolah menjadi rutinitas saja, tanpa makna. Padahal kata Allah itu dalam beberapa ayat itu, ketika Allah menyuruh perbuatan ibadah yang sifatnya hablum minallah, maka itu harus ada dampak yang bersifat sosialnya. Misalnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, ketika kita melakukan ibadah sholat, maka itu akan memberikan dampak kepada kita, kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, kan gitu. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, maka akan berdampak dalam kehidupan kita, akan muncul rasa kepedulian sosial, kan seperti itu. Jadi hampir semua ibadah yang kita jalankan itu sesungguhnya Allah selipkan di situ dampak atau efeknya agar kita lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kita tidak seperti itu, kita tidak merasakan, kok saya sholat nggak merasakan apa-apa, nah, saya ibadah kok seperti ini saja. Maka jika ini terjadi, kata Ibnu Athaillah, walam tajid laha halawatan fi qalbika, dan hatimu tidak merasakan manisnya ketaatan dan dalam ibadah. Yang ketiga, wala takhafa 'alaikal ma'siyata wa tajid laha halawatan, dan kamu merasa ringan dalam kemaksiatan dan merasakan manisnya kemaksiatan. Oh, ini yang ketiga ini kebalikannya dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi kita merasa berat dalam ketaatan dan dalam ibadah, maka yang ketiga
wa takhafa 'alaikal ma'siyata wa tajid laha halawatan. Kita merasa ringan dalam kemaksiatan dan merasakan manisnya kemaksiatan. Enteng sekali kaki kita melangkah ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ringan sekali tangan kita ketika tangan kita akan kita pakai untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kan seperti itu. Yang kita rasakan, yang kita alami, ataupun yang kita lihat dalam keseharian kita. Untuk bangun sholat tahajud saja, itu beratnya luar biasa. Kan gitu. Ada aja alasan, apalagi sekarang lagi musim dingin. Ya, saya bangun tidur saya lihat di HP itu 20 derajat kalau nggak salah. Itu kan dingin untuk ukuran kita. Ya itu makin berat aja kan gitu. Suara azan Pak Sofyan sudah kita dengar ya, yang mendayu-dayu kan gitu ya. Tetapi kita kemudian tidak bangun ke air dan sholat tahajud. Justru kita makin menarik selimut kita. Kan gitu. Nah nanti aja kalau Pak Syukri sudah ngasih tahu subuh 15 menit lagi kan gitu. Akhirnya kita tertidur lagi. Begitu Pak Syukri mengingatkan kita 15 menit, kita terbangun betul. Tapi kan kita tidak langsung korejat ke air, duduk dulu, apa dulu. Kadang di air itu untuk kita nggak cukup 5 menit, kadang lama sampai adzan berkumandang. Jalan dulu, nyampe di sini nggak sempat untuk sholat tahiyatul masjid. Nah ini, jadi betapa gangguan-gangguan yang semacam itu sering kita rasakan. Tetapi sebaliknya begitu kita dikondisikan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat ataupun yang sifatnya mubah, kita begitu enteng sekali. Begitu enteng sekali. Begitu gampang sekali kita untuk melakukan. Kita pergi dengan teman-teman kemana, ayo, kan gitu. Kita diajak untuk melakukan sesuatu, maka kita begitu enteng. Kalau yang masih mubah mah mending lah. Tapi yang sifatnya negatif, kita diajak ngobrol, obrolan pertama itu kan biasa, ya ngobrolin ini itu ini. Lama-lama kita ngomongin orang lain, lama-lama kita berbuat ghibah. Nah ini kadang tidak kita rasakan. Kita begitu asyik sekali setiap hari ya di gadget kita, di HP kita lihat tayangan-tayangan yang awalnya biasa-biasa aja, tapi lama-lama kemudian menjadi tidak biasa. Kita kadang penasaran terhadap berita-berita misalnya. Di televisi polisi menangkap pengedar video porno, kan gitu. Yang ramai itu apa kemarin itu? Ya, Maskur apa kemarin yang ramai? Katanya kebaya merah kan gitu. Ya itu kan beritanya ramai di TV. Bapak-bapak kan penasaran. Nah, kekuatan kita untuk menahan kepenasaranan kita itu ujian. Kalaupun bukan kita ketemu dengan teman di kantor, di mana cerita bla 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 bla, gini. Kan gitu. Nah itu perlu pertahanan keimanan kita di situ. Tetapi kemudian ketika kita begitu mudahnya hanyut, kita begitu mudahnya larut dalam kondisi, dalam ajakan itu, ya maka ini yang jadi persoalan. Yang ketiga, sekali lagi kata Ibnu Athaillah, wa takhafa 'alaikal ma'siyata wa tajid laha halawatan. Dan kita merasa ringan dalam kemaksiatan dan merasakan manisnya kemaksiatan tersebut. Maka yang keempat, fa'lam annaka lam tusaddiq fi taubatika. Maka ketahuilah
sesungguhnya taubatmu belum sungguh-sungguh. Oh, jadi ternyata kuncinya adalah taubat kita. Berarti selama ini kita taubatnya belum sungguh-sungguh. Maka kalau kita balik kalimatnya, ciri taubat belum sungguh-sungguh adalah 1, 2, 3, kan gitu. Kalau kita merasakan 3 hal sesuai dengan 3 kalimat tadi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, maka artinya sekali lagi yang harus kita bawahi, oh selama ini taubat kita belum sungguh-sungguh. Taubat kita hanya taubat di mulut. Taubat kita hanya taubat sambel, bukan taubatan nasuha, bukan taubat yang sesungguhnya. Padahal kata Allah, Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Jadi itu, oh ternyata selama ini kita tidak serius untuk bertaubat kepada Allah. Selama ini saya tidak sungguh-sungguh dalam lebih mendekat. Selama ini saya tidak sungguh-sungguh dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pertaubatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat normal, berbanding lurus dengan kondisi kita yang penuh dengan kekurangan, berbanding lurus dengan kondisi kita yang tidak memiliki kekuatan, yang lemah terhadap berbagai macam godaan, kan gitu. Kita kan kalau ditanya oleh orang, apakah Anda adalah orang yang memiliki kelebihan, memiliki kesempurnaan, maka mulut kita akan menyatakan, oh tidak, akan gitu. Buktinya apa? Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Ya, kita melakukan kemaksiatan seperti tadi yang dicontohkan. Kita malas atau lemah jihad kita dalam melawan hawa nafsu, kan gitu. Nah, maka ini pengakuan kita. Maka itu harus kita taubati. Gak usah jauh-jauh Bapak sekalian, pertaubatan yang mesti kita lakukan dari dari tubuh kita saja itu, kalau kita mau jujur itu kita belum serius. Panca indera aja, mata, telinga, kaki, tangan, kulit dan sebagainya. Kalau kita jujur maka sudah sangat banyak perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dihasilkan oleh panca indera kita. Padahal Allah menganugerahkan kita panca indera itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan selama ini tidak. Tangan kita gunakan bukan untuk hal-hal yang semestinya. Kaki kita langkahkan bukan menuju tempat yang seharusnya. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan, bukan mendengarkan hal-hal yang sewajarnya. Mulut kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, akan gitu. Nah, ini yang jadi persoalan-persoalan kita selama ini. Dan itu harus kita taubati, harus kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara pertaubatan kita yang paling sederhana sekali dalam keseharian kita itu adalah mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Itu sederhana banget. Udahlah kita nggak usah macam-macam. Misal pertaubatan kita seperti para ulama, para wali, para ustadz yang memiliki kedekatan dengan Allah.
Yang sederhana aja yang kita mampu, istighfar, kita dawamkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu kalau kita keluar dari mulut kita, kemudian hati kita mengamini, ya, artinya antara mulut dengan hati kita itu nyambung, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab dengan kalimat astaghfirullahaladzim itu sesungguhnya adalah pengakuan dari kita sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh, yang maha sempurna, yang telah memberikan kita kehidupan sementara kita tidak melakukan kebaikan, maka itu disimbolkan dengan kalimat astaghfirullahalazim. Dan astaghfirullahalazim itu memiliki pengaruh, memiliki dampak yang sangat luar biasa. Saya lupa apa sudah pernah saya ceritakan atau belum, cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang pedagang roti, ya, tentu mungkin Bapak ada yang sudah pernah mendengar betapa kalimat-kalimat istighfar yang selalu ia dawamkan keseharian itu memiliki dampak yang luar biasa. Jadi ceritanya dalam beberapa kesempatan itu Imam Ahmad bin Hambal kok tiba-tiba ingin pergi ke Basrah, ya, ingin pergi ke kota Basrah. Pokoknya tiba-tiba aja ada sesuatu yang menggerakkan dalam hati Imam Ahmad. Maka beliau turuti kata hati itu, dia pergilah ke kota Basrah. Di kota Basrah itu nyampe malam. Maka ketika itu kan belum ada tempat penginapan mungkin, belum ada hotel atau apa. Atau mungkin karena Imam Ahmad seorang kiai, seorang ulama, maka yang dicari tempatnya adalah untuk istirahat di masjid. Maka istirahatlah beliau, sholat, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat isya, kemudian istirahat, ngagolerlah di masjid gitu. Tiba-tiba dicarekan, dimarahin sama takmir masjid, ya, sama seperti sering kita lihat ya di masjid-masjid ya, dilarang tiduran di dalam masjid kan juga ada ya. Maka tidak mendebat, tidak melawan, maka nurut saja. Imam Ahmad tidak di dalam masjid tapi di luar masjid, di terasnya. Begitu nyampe teras mau istirahat, masih saja disuruh pergi. Di masjid itu bukan untuk tidur, ya, kalau bahasa kita ya. Di masjid itu untuk sholat, untuk zikir akan gitu. Maka jangan di sini. Akhirnya nurut aja. Dia nggak tahu bahwa yang ia marahin itu adalah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Maka ternyata peristiwa pengusiran Imam Ahmad di teras masjid itu terdengar oleh seorang pedagang roti yang berada di luar di sana ya, kayak Pak Turisman di sana jualan cimin misalnya. Kedengaran. Maka dihampirilah Imam Ahmad oleh si pedagang roti ini. Wahai Fulan, wahai sahabat, ada apa yang terjadi? Diceritakan peristiwanya. Oh gitu, ya udah nginap aja di rumah saya, kata si tukang roti ini. Walaupun rumah saya kecil ya, kalau untuk ada apa tempat tidur yang sederhana mah ada lah untuk istirahat Anda. Maka nurutlah Imam Ahmad ke rumah si tukang roti ini. Maka ketika sampai di rumah istirahat, ngobrol, kenapa Anda begitu baik? Ya, sangat baik orang ini. Nah, ada yang aneh dalam pandangan Imam Ahmad kepada si pedagang roti tadi. Dalam setiap aktivitas kesehariannya, sambil jalan, buka pintu, ya, kemudian mengolah tepung jadi roti, selalu yang keluar dari mulutnya itu apa? Kalimat astaghfirullahalazim. Begitu buka pintu bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim. Seolah-olah astaghfirullahalazim itu mengalir alamiah beriringan dengan keluarnya nafas dari mulutnya. Astaghfirullahalazim. Apapun yang dilakukan itu astaghfirullahalazim. Maka Imam Ahmad penasaran, wahai Fulan, engkau saya lihat begitu sering mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim. Engkau
begitu rajin berzikir kepada Allah dengan kalimat astagfirullahaladzim. Maka kemudian si tukang roti ini bercerita, wahai saudaraku, aku bersyukur kepada Allah dengan kalimat istighfar ini, dengan kalimat astagfirullahaladzim ini. Aku dari dulu mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, maka Allah memberikan segala kebutuhan yang aku inginkan, yang aku butuhkan. Walaupun kehidupan saya seperti ini sangat-sangat sederhana, tapi saya merasa bahwa Allah telah mencukupi berbagai macam kebutuhan saya. Saya yakin inilah dengan kalimat istighfar. Tetapi sampai saat ini Allah masih belum mengabulkan doa saya. Doa apa yang engkau panjatkan wahai saudaraku? Aku memohon kepada Allah dengan wasilah istighfar, kalimat astagfirullahaladzim yang selalu bacakan ini. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Dia cerita seperti itu. Jadi dia selama ini begitu mengidolakan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kalau zaman sekarang mungkin ada media sosial, Imam Ahmad ada Instagramnya, dia udah follow dari awal kan gitu. Ya, semua postingannya selalu like kan gitu. Itu, dan dia merasa Allah belum menjawab doa itu. Maka sambil tersenyum, Imam Ahmad kemudian berkata, wahai Fulan, wahai saudaraku, hari ini, detik ini, Allah mengabulkan doamu untuk bertemu dengan seorang yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya ya biasa bertemu dengan idola ya, seperti anak-anak kita ketemu dengan idolanya artis misalnya, itu kan histeris, maka dia menangis sambil merangkul Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad bin Hambal kemudian berkata, ya Allah, ternyata ini yang menggerakkan hatiku untuk pergi ke kota Basrah ini. Ternyata kekuatan istighfar orang inilah yang menggerakkan hatiku sehingga aku kemudian berkeinginan pergi ke Basrah ini. Tidak ada tujuan apapun ketika itu, ketika Imam Ahmad pergi. Maka jamaah rahimakumullah, betapa istighfar, astagfirullahaladzim yang keluar dari hati kita yang paling dalam, diiringi dengan kepasrahan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Paling tidak semakin banyak kalimat istighfar yang keluar dari mulut kita, maka itu akan menutup peluang keluarnya kalimat-kalimat buruk dari mulut kita. Semakin banyak kalimat zikir yang kita ucapkan, paling tidak kita telah mengeliminir peluang-peluang kalimat-kalimat negatif yang keluar dari mulut kita. Mudah-mudahan kalimat-kalimat zikir ya, terutama istighfar ini bisa kita jadikan sebagai kalimat harian, sebagai sesuatu yang senantiasa keluar dari mulut kita. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cukup sekian, saya tutup dengan sebuah pantun. Ya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa mampir ke kota tua. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, agar hidup kita senantiasa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.